Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya para pemirsa pada hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keberkahan, juga selalu diberikan semangat untuk terus membersamai kami dalam membahas ilmu-ilmu dalam menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita akan pelajari tentang butterfly effect, khususnya butterfly effect dalam konteks in the world of memorizing Quran. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dinamakan butterfly itu? Jadi, istilah yang menjelaskan bahwa butterfly adalah perubahan kecil di suatu tempat dapat menyebabkan perubahan besar di tempat lain. Istilah ini berasal dari teori kekacauan dan sering dikaitkan dengan kepak sayap kupu-kupu yang dianggap tidak berpengaruh pada situasi sekitarnya. Namun diyakini dapat menyebabkan badai tornado di tempat lain. Jadi, ketika kita berbicara tentang yang namanya butterfly effect, artinya kita berbicara tentang satu perubahan yang mana mungkin itu perubahannya kepakan sayap, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Tapi ternyata perubahan yang kecil itu, ya, kepakan sayap itu ternyata berpengaruh di tempat yang lain. Artinya dari kepak sayap kupu-kupu ternyata bisa membuat perubahan besar, yaitu badai tornado di tempat lain. Nah, butterfly effect itu ditemukan pertama kali oleh seorang penemu, namanya adalah Edward Norton Lawrence. Ya, dia ini menemukan efek kupu-kupu atau apa yang menjadikan landasan teori kekacauan pada tahun 1961 di tengah-tengah pekerjaan rutinnya sebagai peneliti meteorologi. Jadi, penemu daripada butterfly effect ini adalah Edward. Nah, pada 29 Desember 1972, Lawrence berpidato di pertemuan ke-139 di American Association for Advancement of Science in the Washington DC di Amerika Serikat. Nah, Lawrence ini mengemukakan pertanyaan penting, apakah sayap kupu-kupu di Brazil mengakibatkan sebuah tornado di Texas? Ya, jadi dipelajari tentang bahwa Lawrence tadi dia menyampaikan pertanyaan di sebuah Advancement of Science tadi di American itu di Washington, apakah kupu-kupu di Brazil ini dia mengakibatkan badai tornado di Texas? Nah, pesan dari pembicaraan tersebut adalah bahwa pelaku atmosfer tidak stabil sehingga dengan gangguan amplitudo yang kecil. Ya, jadi ternyata amplitudo yang kecil itu berupa kepakan sayap kupu-kupu ternyata dia menyebabkan pelaku atmosfer itu tidak stabil. Nah, metafor tersebut memberikan ilustrasi ideal tentang hal kecil yang berdampak dengan hal besar tetapi menimbulkan dampak. Hal kecil bertentangan dengan hal besar tetapi menimbulkan dampak. Hal kecilnya kepakan sayap kupu-kupu, tapi dia bisa menimbulkan dampak yang besar sekelas tornado gitu ya. Pertanyaan tersebut adalah sebuah metafora yang menjelaskan bahwa perubahan dan tindakan kecil dapat mengarah pada hasil yang tak disangka-sangka. Jadi, butterfly effect adalah bagaimana kita berbicara tentang perubahan yang kecil. Tapi banyak orang yang meremehkan perubahan yang kecil. Ternyata perubahan yang kecil itu ternyata bisa mengakibatkan perubahan yang besar di tempat yang lain. Nah, butterfly effect dalam kehidupan nyatanya gimana? Misal gini ya. Ini ada sebuah ilustrasi yang bisa kita pelajari. Ketika seseorang bangun pagi hari dengan semangat. Nah, misal nih ada seseorang yang bangun pagi hari dengan semangat, menjalani hari, mempersiapkan kuliah, juga presentasi yang baik gitu ya. Akhirnya dia berhasil, ya. Nah, ketika dia berhasil, dosen melihatnya, dosen memberikan apresiasi, diberikan appreciate
Akhirnya dosen yang tadi mempertimbangkan ya seseorang ini untuk ikut penelitian dia. Akhirnya karena keterlibatan dosen, beliau membantu untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dan dari beasiswa luar negeri itu, seseorang yang tadi jadi sukses gitu ya. Jadi ternyata efek dia yang kecil itu bangun pagi hari, kemudian dia semangat, sarapan, kemudian juga mempersiapkan kuliah, mempresentasikan hasil yang terbaik, ternyata berefek dia bisa jadi sukses gitu ya. Nah itu kita kalau berbicara tentang butterfly effect. Semua hal baik diambil dari satu keputusan. Bangun pagi, di satu hari kamu telah mengambil keputusan besar untuk perubahan dalam hidup kamu, ya. Nah ini contoh butterfly effect dalam kehidupan. Nah ketika ada perubahan kecil, nah perubahan itu berpengaruh terus ya, akhirnya memberikan perubahan di tempat yang lainnya. Ini dari perubahan-perubahan yang kecil ya. Ini ilustrasi yang digambarkan ya, bagaimana perubahan yang kecil itu ternyata saling berpengaruh satu sama lain ya. Bagaimana perubahan itu dia berpengaruh ya, sehingga ya walaupun itu hal yang kecil seperti contoh yang tadi disampaikan. Nah, butterfly effect dalam menghafal Quran. Gimana sih kita bisa membahas tentang butterfly effect dalam proses menghafal? Contohnya dalam proses menghafal Al-Quran, ada bagian-bagian yang kesannya kecil, namun sangat berefek bagi hafalan Al-Quran. Ya, seperti misalkan kalau seseorang itu punya kesalahan menghafal, ya, walaupun hanya sedikit saja panjangnya berbeda, ternyata itu bisa merubah makna. Makanya kesungguhan dalam menghafal itu juga berpengaruh pada keberhasilan di masa yang akan datang. Hari ini kalau ada orang yang sungguh-sungguh menghafal, walaupun sedikit dia menghafal, tapi dia sungguh-sungguh. Nah, dari yang kecil-kecil itu dia bisa jadi seorang yang hafiz Al-Quran. Makanya proses pencapaian tujuan hafiz itu seseorang itu terus berusaha untuk menghafal, berhasil. Tentunya sangat berefek tuh kehidupan di masa yang akan datang. Menjadi pribadi yang cerdas, akhirnya dia dari proses memorizing Quran itu hingga menjadi manusia yang berprinsip di masa yang akan datang karena dia mentadaburi yang namanya Al-Quran. Nah, contohnya butterfly effect itu begini. Misal ya, di sini ada kejadiannya adalah reading Quran. Ya. Nah, kejadiannya ketika dia membaca Al-Quran, dia dapati yang namanya kekeliruan membaca. Jadi ketika dia baca Quran, dia keliru membacanya. Ketika membaca, dia nggak sadar bacaannya itu tidak benar, gitu ya. Dan dia merasa, kalau ketika sekarang kan kalau baca Quran, biasanya sering nggak sadar kalau bacaannya itu salah, bacanya itu keliru. Dia tetap lanjut di situ. Akhirnya ketika dia proses membacanya ada kekeliruan tapi nggak sadar, kemudian dia masuk ke kejadian menghafal Al-Quran, di situ dia dapati kekeliruan memorizing dia. Akhirnya karena kekeliruan membaca yang tadi dilakukan, secara terus-menerus dalam membaca dan tidak terperbaiki, maka ketika menghafal kesalahan membaca itu telah mengakar gitu ya. Jadi kalau membaca pokoknya gitu aja. Dan menjadikan walaupun udah diajarkan yang namanya bacaan yang benar, tapi karena udah kebiasaan dari awalnya dia suka membaca, akhirnya apa? Udah jadi kebiasaan. Akhirnya ketika dia menghafal plus dia pun memperbaiki mengulang daripada hafalannya itu, tetap ada kekeliruan di situ. Ya. Akhirnya dia akhirnya dia masuk ke selanjutnya, kejadian selanjutnya dia memperbaiki hafalan ya. Sikapnya bagaimana kejadian? Akhirnya dia perbaiki hafalan. Setelah kesalahan itu mulai dia sadari karena ada di situ teachers dia yang mengajar dia, teaching dia, akhirnya menjadikan hafalan yang tadi itu mulai terperbaiki. Ya, tapi ini butuh proses karena sudah kebiasaan dari awalnya di sini, ya. Akhirnya barulah dia memorizationnya fix, memorizationnya hafalannya baik. Sehingga terus-menerus diperbaiki, akhirnya menjadikan tak berbekas lagi keliruannya. Itu dimulai dari kesalahan membaca lah. Bayangkan ketika seorang itu memilih jalan untuk tidak repair memorizationnya, akhirnya menjadikan kesalahan menghafalnya itu tetap ada, dia menjadikan hafalannya itu tidak kunjung baik.
Nah, itu makanya dari hal yang kecil, yaitu ya kesalahan mungkin panjang pendek, kesalahan mungkin dari sisi tajwid, ya khafi gitu ya. Makanya kalau kami dulu ketika mengambil sanad Al-Qur'an di hadapan masyayikh, itu kesalahan-kesalahan yang kecil aja betul-betul diperhatikan gitu. Nah, ternyata hikmahnya adalah supaya kita bisa mendapatkan hafalan yang jauh lebih maksimal. Atau misalkan kita bisa lihat dari sisi experience seseorang. Nah, ketika seseorang misalkan punya pengalaman dari kegiatan menghafalnya, dia nggak fokus. Sikapnya adalah sikap tidak fokus. Nah, sikap tidak fokus ini ketika seorang menghafal, dia sadar ataupun tak sadar ya mengedepankan ketidakfokusan ketika di halaqah, tidur, bermalas-malasan, akhirnya menjadikan seorang itu tidak berhasil dalam mendapatkan hafalan Quran dan hanya menjadikan sebagai rutinitas masuk halaqahnya. Yang penting jam tahfiz gitu ya. Seringkali ketika ada di pondok-pondok pesantren, para mahasantri ya, paha santri ya, itu ketika menghafal ada waktu menghafal tapi dijadikan rutinitas aja. Dia nggak ada kesadaran untuk mau. Akhirnya ketika waktu daripada time memorization deposit dia nggak siap. Ketika waktunya setoran hafalan, ya selalu nggak siap, selalu bolos, tidak menyetorkan hafalan, tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar dalam hafalan. Jikalau ada tekanan dari guru, ayo cepat setoran, baru dia mau setoran. Tapi kalau disantai-santai, dia terus santai aja gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan seseorang itu ketika dia time examnya, dia nggak siap gitu ya. Jadi ketika ujiannya dia nggak lancar ya, kemudian juga mendapatkan nilai yang tidak maksimal, kekuatan hafalannya kurang baik, karena tadi dari awal dia memang nggak niat fokus gitu ya. Dan memang dia memandang mungkin hal ini adalah hal-hal yang kecil, adalah yang penting saya dimasukin di pesantren ya gitu ya, saya jadi yang penting saya ikut kata orang tua aja deh gitu ya. Akhirnya dia menjalaninya itu sekedarnya. Akhirnya ketika time examnya dia menjadikan ujiannya ini tidak jadi baik gitu. Akhirnya finally-nya adalah ketika graduation memorize ya, dia not getting result maximum gitu. Dia nggak dapetin hal yang dia inginkan atau yang orang tua dia inginkan. Apa itu? Waktu wisuda misalkan dia nggak dapat hasil yang dia memuaskan gitu ya, hanya mendapatkan hafalan sekedarnya dan akhirnya dari penyesalan, kenapa saya selama 3 tahun saya nggak bisa seperti kawan-kawan saya yang fokus ketika memorization Al-Quran. Nah, makanya penting perubahan kecil itu penting ya. Misalkan dalam buku Atomic Habits karya daripada James Clear ya, bahwa pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan yang sangat remeh itu ternyata dapat tumbuh menjadikan hasil yang sangat mengubah hidup. Jadi di dalam buku Atomic Habits bahwa disampaikan sebuah konsep ketika kita melihat hal-hal yang remeh itu, ternyata ketika kita lihat, kita buat yang itu, mungkin hal-hal yang kita lihat kecil ternyata bisa sangat mampu mengubah hidup. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, bahwa tiap perbaikan kecil bagaikan menambah pasir ke sisi yang positif. Walaupun kita sedikit, ibarat kita nambahin pasir gitu ya, tapi di arah yang positif sedikit-sedikit timbangan dan akan menghasilkan perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan bahkan ribuan keputusan kecil. Hal-hal yang kita lihat, orang-orang sukses yang kita lihat ya gitu ya, itu dia berasal dari perubahan-perubahan yang kecil mungkin di dalam diri dia. Makanya walaupun hanya setitik pasir gitu, hal yang kita berikan ke sisi yang positif ya akan menjadikan ya perlahan-lahan ini bertambah terus menerus, akhirnya menjadi pengaruh yang luar biasa. Nah, ini namanya Atomic Habits, bagaimana kita membangun daripada hal-hal itu yang mungkin kecil, tapi ternyata yang kecil itu kalau kita lakukan secara terus menerus bisa dalam waktu 1 tahun bisa menjadikan hasil maksimal. Kalau orang yang kecil sedikit-sedikit, akhirnya perubahan hidupnya, improve-nya sedikit. Kita punya waktu 1 tahun.
Dalam 1 tahun ini ya kita buat biasakan hal-hal yang kecil positif. Nah, dalam yang namanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan, 12 bulan, ternyata di situ akan lebih baik pertumbuhan seseorang. Makanya improvement itu, kalau Anda nggak sanggup, ya, hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil tapi konsisten. Makanya yang disuka itu kan amalan yang kecil tapi konsisten. Ya itu kan ya diajarkan agama Islam. Bahwa ternyata ketika dari perubahan-perubahan yang kecil itu, kalau dihitungnya jangka panjang, atomic habit, dihitung yang atomic aja gitu ya. Ternyata dalam jangka waktu 1 tahun bisa membuat perubahan yang besar di diri kita. Makanya pada ininya kita belajar ini, bahwa ketika kita memorizing Quran, penting bagi pribadi kita tuh memperhatikan hal-hal yang kecil ya. Kadangkala kesalahan-kesalahan menghafal itu dipandang hal yang kecil, padahal ternyata itu bisa merubah ya makna. Kemudian juga di depannya, nanti ke depannya nanti bisa hafalan itu nggak maksimal. Nah, ketika misalkan seorang itu ketika menemukan kesalahan menghafal ataupun hal-hal yang dalam konteks aktivitas dia menghafal itu seringkali diremehkan. Padahal hal itu bisa membuat perubahan-perubahan yang besar untuk hafalan dia. Makanya penting bagi pribadi kita itu punya hal yang teliti, fokus, sehingga menjadikan hafalan itu betul-betul terbantu dengan baik juga berkualitas. Itu dia butterfly effect. Semoga pelajaran ini bisa memberikan Anda bermanfaat yang luar biasa. Saya Milan Official. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.